Instastory-nya kemarin malam gemerapan kota Jakarta. Nggak kelihatan gemerlap. Ning 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 ning. Baik. Ada-ada aja ya tetangga kita nih kemarin pakai emas-emas sekarang pakai blau-blau. Ya, lu tahu. Gua baru tahu ternyata gondongan bisa juga di bibir ya. Kalau ada blau gitu. Ini diobatin ya kan? Iya, biasanya di sini begitu. It's fashion. Alah, fashion apa? It's fashion. Lu sapa-sapa dulu coba tetangga-tetangga lu. Tetangga apa kabar? Melek lihat aku melek kan? Wow. Melek lah. Kayak kurang ibadah ngeliat lu bangun-bangun. Sama daerah mana aja kalau lu daerah mana aja? Cililitan. Bekasi. Pondok Cabe. Bambu Apus. Sunter. Pondok Ranji. Main lagi Ci, temen permainan lu. Cinangneng. Cipecang. Soreang. Citayam dan Ujung Berung. Luar biasa. Iya, pokoknya semuanya ada. Daerah-daerah eksotis Betul. yang ada di Indonesia. Ini buat tadi kalian mau komen yang mana dulu nih? Apa sih? Mau komen yang mana dulu? Kan tadi kan awal-awal kita banyak berita tuh. Iya benar. Ya kan mau komen yang mana dulu? Yang awal-awal kan sebenarnya tadi katanya Bang Giring Martin katanya udah move on. Didukung sama bapaknya. Lah iya katanya begitu. Nah iya dong, didukung lah kan kasihan dia. Masa Gisel udah move on dia sebelum move on kan? Iya benar. Ini juga bagus kan? Iya. Dokter, ya kan? Sekarang lagi urut, ya kan? Jadi tuh ya itu Pet, kan kalau kayak gini, pendidikan. sorry, takut salah urat gue. Biasa doang Gini aja. aja jangan gini. Keceklik, kalau keceklik gak bisa napas denger. Say, orang India aja tuh merejana nggak apa-apa begini ya. Nggak Tapi sakit. dia udah terlatih. Iya, Ya dari kita lahir. latihan aja. Oh iya, sombong. Gimana? Mau liburan soal ke India. Iya. Tuh, terima endorse tuh. Endorse apa kayak kue kelapa kayak Bukan kayak gitu udah perasaan kan. Ini apa nari India? Iya. Emang nari India begitu? Bukan lah. Gue pikir kesambet Ratu Macan. Iya. Tapi tadi katanya apa kata si Irish Bella juga baru aja melaksanakan upacara kali Iya, apa bridal shower begitu. Iya bentar lagi udah kewong ya. Bentar lagi. Kapan dong gue? Ya udah bikin aja bridal showernya dulu. Kawinnya bentar aja kapan-kapan. Setuju. Kawinan kapan-kapan? Iya. Ya Allah. Biar dia Ada mau. Lu kalau udah bingung lu comot aja sebelah sini mau dah. yang ini namanya Drogba. Lumayan. Palingan harta lu dikeruk doang deh sama dia. Kagak dikasih sayang. Tapi ini kalau Apa aku kayak jadi Verdun aja ya lah ngambil laki orang gitu. Nggak boleh dosa kalau ngambil laki orang nggak boleh jahat itu Dosa ya, namanya. jahat ya. Tapi sekarang dia baik-baik aja tuh. Udah keluar aja tuh dari penjara. Iya Gitu. sih. Tahu lagi. Gue juga bingung ya kalau kita ngetren apa gimana sih ya? Iya, pokoknya bikin dosa gede dulu baru umroh gimana tuh, Say? Oh iya, ya pokoknya Gimana ini tuh? semoga buat pemirsa yang nonton jadi tahu mana yang harus diikutin, mana yang enggak gitu. Ya kan? Jadi tahu nih, oh ini kayaknya nggak boleh, oh ini boleh. Kalau kata kita apa? Be smart. Gimana? Be smart. Iya, sabar. Gimana? Tadi setan California kita kan. Iya. Gimana? Jadi netizen itu harus gimana? Be smart. Oh iya. Harus Boleh gimana? nggak diulang-ulang terus? Soek nanti tenggorokan saya. Kita masih sampai jam 9 nanti ya. Kisah kasih Misha Chandrawinata sama Ranti Maria juga makin membahana nih di sosial media. Wow. Kalau orang cakep ketemu sama orang cakep ya. Kalau orang udik tuh
udik lagi gitu ya? Berarti Mami Jess juga udik. Kenapa? Enak aja. My God, I can't believe my friend Nah, is choosing me. Oh my God. Lu sarapan aja ngutang, gak usah ngomong bahasa Inggris lu. Ya kita doain aja semoga ya emang lagi berduaan gitu ya, diberi kelancaran, siapa tahu bisa sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Hey. Ya udah akhirnya bersama, abis dapat laki orang, semoga bersama terus deh. Ya kan jangan ganti lagi, jangan adalah drama-drama itu lagi. Ya kan kita udah mengaku dosa gitu. Oh, ya nangis. kan? Gimana ngaku dosanya? Mengaku dosa. Oh, wow, titisan dewa ya. Sekali lagi. Mengaku dosa. Udah capek. Gue mau nanya. Iya. Kan kalau sekarang kan lu udah kaya. Iya. Zaman dulu lu masih jadi orang susah gitu. Iya. Lu lebih mending beli barang yang asli tapi murah atau branded tapi KW? Ya. Gua Gimana sih? Gue asli tapi murah. Asli tapi murah. Bener. Oh, iya bener. Asli tapi murah. Misalnya bukan misalnya asli tapi murah. Oh iya. Kayak asli apa yang murah? Oh, bohong. Asli tapi murah. KW maksudnya. Kagak. Bukan, asli itu kan ada berapa tahap level nih ya. Asli yang Ada hybrid, iya. ada middle brand, ada hybrid. Ci, makanya jangan main Polly Pocket mulu, Ci. Daripada lo beli hybrid, ini. Daripada lo beli hybrid, terus KW. Persong, KW, Iya. atau enggak beli middle brand tapi as long. Nah. As you love me, who you are. Oh, Saipul Jamil. Abis ngomong nyanyi. Nah, ini ada ternyata beberapa deretan artis Indonesia yang diduga menggunakan barang KW katanya. Oh wow. Aktif gitu ya? Aku sih sebagai Sorry, dia bukan artis, quiz hunter. Oh, Tuh, iya. kita lihat siapa aja artisnya tuh ya. Kaya bener ya, Be? Lah iya. Tas 800.000. Lah lu kuliah kan pakai tas kresek. Maafin aja, tapi kan yang penting asli tas kreseknya. Iya. Iya. Sekarang tapi jangan kagak boleh pakai tas kresek lagi, pakainya yang kayak reusable bag gitu. Gimana, Be? Reusable bag. gitu, Iya kan? Recycle bag. Oh, gitu. recycle bag. Jangan pakai kresek lagi. Tapi sebenarnya ini menarik ya, karena menurut gua mungkin awalnya pakai KW itu supaya menjadi motivasi bisa beli yang asli. Tapi sebenarnya kan kalau lu beli KW, lu kan melukai hati sang desainer begitu kan? Betul. Tapi yang pertama mungkin ya tidak semua artis itu mengetahui soal fashion. Tuh. Satu ya. Yang kedua, apakah dia tahu itu asli apa palsu? Kan dia juga sekarang kan banyak banget online shop. Kita nggak tahu apakah dia benar-benar jujur atau tidak. Betul. Yang ketiga, banyaknya semaraknya endorse di Indonesia ini, luar ya kan biasa. itu juga KW, itu juga bikin cuan juga gitu buat para Benar, penjualnya. benar. Nah, jadi peminatnya masing-masing. Yang kata mau datang pagi ini diduga punyanya barang KW. Oh, Tapi kalau kelihatan itu bling-bling banget. bling bling. Bling-bling. Kita undang sekarang aja kali ya. Iya. Pemirsa, boleh kita minta tepuk tangannya untuk Mbok Barbie Kumalasari. Hai, selamat pagi. Morning. Hai, morning. Silakan selamat datang. Hai. Gimana, Kak? Sambil di duduk sini. yuk. Seger banget ya. Kayak tidurnya jam 9 malam gitu. Oh, kok tahu dong? Kamu tahu banget Iya deh, nih, katanya hebat gitu kan. loh. Biar Iya. seger tuh tidurnya harusnya dari jam 9 malam. Jam 9 malam. Pertanyaannya di bawah tasnya asli apa kagak? As long as you love me nggak, Nisa? Enggak tuh. Eslong dong. Eslong ya. Eslong. Ntar kita kulik lebih dalam lagi. Iya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Morning Show. Hey, Morning People. Saya ketemu sama Kakak Barbie di sini. Wow. Kakak Barbie penasaran kalau di KTP namanya Kakak Barbie begitu? Enggak ya, ini kayak julukan dari teman-teman aja Iya, gitu ya. dari teman-teman aja. Sebenarnya nggak sengaja juga itu dibikinin sama adiknya Denny Cagur. Oh, iya, iya, waktu iya, aku iya, iya. baru pertama kali main Instagram. Aku kan ketinggalan main Instagramnya baru 2016. Oh. Jadi Secara- lagi pada ngumpul, terus Iya. tuh taruh namanya Barbie aja gitu. Dia yang nyuruh gitu. Terus aku bilang, aduh
malu banget gue bilang Nora, aku bilang udah nggak apa-apa lu kan cantik kayak Barbie katanya gitu. Aku bilang aduh gue nggak pede, aku bilang. Pertama nggak pede taruh alhamdulillah rezeki anak soleh jadi doa. Jadi doa. Nah, tapi yang nggak didoain kan pastinya adalah dapat kejadian-kejadian yang nggak ngenakin. Salah satunya dituduh punya tas KW gitu. Ini sebenarnya gimana sih awalnya KBRB terus kayak kenapa akhirnya ini tuh jadi sorotan utama banget gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomongin profesi KBRB ini wow, seorang advokat loh gitu. Tapi jadi pada fokusnya ke situ terus gitu. Awalnya gimana sih emang? Awalnya itu aku jalan weekend sama anakku di dalam mobil, aku posting aku lagi pakai tas itu. Terus aku nggak bilang ini tasnya asli atau palsu, aku posting aja jalan sama anak kan. Terus aku hanya menghashtag aja Herme Kroko gitu. Nah ternyata tahu-tahu ada akun yang nggak jelas gitu, yang dia tiba-tiba bilang itu fake dan real gitu kan. Terus muka aku di-compare, terus tas aku di-compare sama yang asli gitu kan. Terus aku sempat DM dia malam-malam itu, aku bilang kalau mau ngomongin tas silahkan aja, tapi tolong muka aku sama foto anakku di blur gitu kan, karena kan kasihan psikis anak. Ini ternyata DM aku malah dibikin instastory, terus aku dikata-katain sampai terus menerus, sampai masuklah DM yang lainnya gitu. Terus dia stripping instastory berhari-hari gitu. Sampai menghina aku, dikatain semua berlian aku KW, inilah itu segala macam. Pokoknya bicaranya kata-katanya itu udah nyindir terus sampai sekarang sih. Nggak tahu itu salah apa, dan itu kan bukan dari Herme aslinya kan, karena Herme asli pun tidak akan ngurusin hal-hal yang cacing cermet gini gitu loh. Itu nggak akan. Tapi emang sebelumnya sebenarnya emang Kak Barbie koleksi ya. Aku memang banyak, tas aku banyak banget, dan selama ini aku setiap penampilan aku di Instagram aku selalu hashtag Barbie Kumalasari Style, dan udah 3 tahun ya jatuhnya aku main Instagram itu satu pun nggak pernah ada tuh akun-akun yang berani kayak gitu. Baru akun murahan ini aja, dimana dia juga mengendorse barang-barang murah kayak ya barang-barang KW-KW juga yang cuma 100.000, 200.000. Oh gitu. Iya, jadi bukan dari perwakilan dari Hermenya asli. Kecuali kalau kayak di luar negeri tuh namanya Diet Prada. Yes. Nah, itu lain lagi. Itu kan lebih keren. Memang mereka itu nggak ngambil endorse atau apa-apa gitu. Nah, dan memang perwakilan resmi misalnya gitu kan. Emang khusus nih, memang buat ngomongin. Iya, beneran penggila fashion banget gitu kan. Dan kalau ini kan ya mau dibilang penggila fashion juga dapat endorse ratusan ribu gitu. Awalnya dapat masalah kayak gini, sebelumnya udah pernah belum punya masalah kayak gini? Aku seumur hidup baru kali ini ya. Baru kali ini ya. Karena itu pun semenjak aku belain salah satu temenku sih yang lawyer juga, aku berstatement ke salah satu artis gitu. Tiba-tiba 2 minggu kemudian baru aku habis statement, terus aku dipermalukan seperti itu. Jadi kayaknya ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk menjatuhkan aku gitu loh. Pun sebenarnya kan bukan, kesannya kan kalau statement, wah ini berhubung lagi ada yang panas kita cari sensasi yuk. Bukan gitu sebenarnya, ini kan cuma lempar opini doang gitu. Betul, pandangan kita orang global dan dimana itu bicara aku juga, aku kan hati-hati banget kalau bicara. Bener, karena kan sebenarnya juga Kak Barbie advokat, jadi udah tahu banget nih tata bahasa yang baik dan bener kayak gimana, jangan sampai ketelan ludah sendiri gitu kan. Nggak tahu jadi ini ya, jadi bumerang ya. Padahal sebenarnya kayak bahkan sampai dibilang mobilnya pinjeman, rumah pinjeman, sampai kayak gitu. Jadi semua yang aku pakai pinjeman semua gitu kan. Terus berliannya juga aku juga banyak minjem kok. Ini aku juga minjem di wardrobe. Dari wardrobe semuanya. Aku sih kalau nggak ada wardrobe telanjang. Iya. Sarungnya juga nih minjem. So what with minjem? Iya. Gitu. Deh. Bukan seputar looknya, tapi seputar gimana hati lo dan gimana lo bersosialisasi dengan orang sih menurut gue. Itu sebenarnya. Betul. Kan ini pertama kali berarti dapat masalah pertama kayak kali, gini. betul. Sempet shock atau anak nangis atau gimana nih? 10 hari pertama cuman tidurnya 2 jam aja setiap hari. Karena kan memang salah aku apa, aku mikirnya gitu. Terus aku DM malah di-upload sama dia, DM-nya dibikin instastory, terus dia stripping instastory terus-terusan sampai dengan detik ini gitu. Bahkan akunnya udah sempat hilang aja, kemarin dia bikin akun baru lagi,
Itu followersnya dia pertama kali menghina aku itu 29,1, terus abis menghina aku sekitar 10 hari itu 48,9. Oh, Banyak sosial, langsung dia dapat endorse-nya tuh yang tadinya sepi banget, itu langsung bertubi-tubi tiap hari dapat endorsean. Emang harus jadi pansos ya biar follower cepet naik. Iya, jadi niatnya juga gitu. Maksud gue, tapi kalau emang ketemu cari kerja gitu mau dapat harta yang berlimpah ya yang halal aja sih sebenarnya ya. Sebenarnya nggak usah pakai adegan nyakitin hati orang lain nggak sih sebenarnya? Seharusnya sih seperti itu ya. Harusnya cari duitnya lebih positif lah ya. Kalau kayak gini kan akhirnya kemarin sempat ada lagi akun lain lagi bilang tas aku juga KW lagi, tapi aku udah mulai melatih kesabaran, udah mulai kebal karena aku mikirnya gini, kalau aku publish lagi, waktu dulu kan akun itu aku taruh di Instastory, oh malah udah jadi naik followersnya kan. Nah sekarang aku udah kapok gitu, jadi sekarang ada akun-akun lain ataupun dia juga masih ngoceh nih kayak burung murai kan, masih ngoceh-ngocehin aku setiap aku pakai tas dibilang palsu, aku udah mulai diem aja gitu, udah nggak aku ladenin. Ternyata kan memang setelah aku nggak ladenin, followers dia juga ya naiknya cuma sedikit gitu. Jadi aku mikir ngapain gue berbagi rezeki sama orang kayak gitu gitu loh. Silakan aja dia nyinyir, yang penting orang lingkungan aku kok yang tahu aku gitu. Tapi sejujurnya Kak Barbie pernah pakai barang KW nggak? Aku ada barang asli, ada barang KW memang. Aku punya gitu dan aku nggak pernah malu karena gini, kalau kita orang yang udah punya udah lama itu tergantung sih ya, karena kan itu pilihan. Nah itu tergantung segi orangnya. Kalau orang yang dulunya nggak punya, mungkin ngerasa tas gue harus branded semua, gue geli pakai KW. Padahal dulunya juga pakainya yang KW gitu kan. Jadi sekarang dia mau show off. Tapi kalau gue mah orang-orang juga udah tahu dari dulu gue muda juga udah punya gitu. Jadi kalaupun sekarang aku pakai KW, kalau teman-teman malah ketawa aja. Bahkan teman-teman artisku juga yang lain, iya kok kenapa sih pada sirik? Karena yang lain juga ada yang asli, ada yang KW juga gitu. Walaupun nggak semuanya ya. Misalnya dari 10 orang mungkin ada 6, 4-nya mungkin emang hobinya yang asli-asli, 6 tuh pasti campur. Ada sempet ngerasa, gue udah kuliah capek-capek, gue profesinya advokat, tapi orang tuh kok ngomonginnya KW mulu. Ada sempet bosan atau kayak, gue nyerah deh, gue mau libur dulu ini dari dunia entertainment ini gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Aku sih mikirnya gini ya, kan aku udah sampai lapor polisi, udah bicara juga sama penyidik gitu. Memang kan sekarang ini kasusnya juga masih tetap berjalan gitu kan. Dan kemarin itu dari semua yang aku screenshot itu kan lagi dipelajari oleh saksi ahli bahasa dan ahli pidana. Memang yang namanya kejahatan cyber, terutama nyinyir-nyinyir ini, memang ini pelakunya harus pinter sih. Dan pasti ada orang di balik akun itu gitu. Jadi dia itu memang pinter banget. Makanya sekarang kita bisa lihat deh, banyak kan artis atau orang biasa yang seenaknya nyinyir gitu loh. Karena mereka pasti udah belajar dulu tuh. Ibaratnya gini, cara menyinyir yang baik dan benar, yang tidak kena pidana. Iya, aku udah pelajarin itu, udah. Jadi aku kan gini, kalau kita advokat tidak diajarkan kan, di kuliah dulu nggak diajarin lu cara menghina orang gimana yang baik dan benar biar nggak kena pidana. Nah kalau sekarang itu ternyata setelah aku yang kena, aku udah bicara sama penyidik dikasih tahu, oh ini begini gini. Oh jadi gitu, pantesan ya nih orang licin gitu loh, pantesan nih orang nyinyir suka-suka, makin hari makin tambah parah gitu loh nyinyirnya di media sosial. Karena dia itu sudah paham sekali cara, ini nggak bakalan kena, ini yang bakalan kena gitu loh. Jadi kita kasih fotonya, misalnya aku kasih foto aku punya kamu ya kan, tapi aku nggak cuman foto, tapi aku cuman bilang, ih dasar lo udah pakai barang KW aja gaya-gayaan, itu nggak kena pidana gitu, yang kayak gitu. Tapi kalau dasar lo gendut makan duit haram lo, lo kan tukang tipu atau yang sampai mengecam harga diri, baru gitu. Jadi makanya kalau aku bilang, ih dasar lo udah gendut tapi nggak pakai nama kamu ya, nggak pakai foto kamu, dasar lo udah gendut didu misalnya gitu, atau kayak gajah, nah itu nggak kena. Jadi jangan heran kalau sekarang di media sosial tuh orang ngata-ngatain orang sesuka-suka hatinya. Nah itu karena dia tahu nggak akan kena, dan emang itu nggak kena. Jadi kalau diindikasi misalnya kamu, kamu kayak jamur ya gitu, dasar tuh si A kayak jamur, atau gue emang gue suka jamur. Iya kan, iya. Sorry. Gue udah ngasih gitu, gue udah kayak udah enak. Misalnya gue jadi Barbie Kumalasari nih, gue bilang gue emang pakai barang KW gini, I'm sorry, I'm rich. Can you even buy the KW gitu? Yes. I don't think you
can't even afford the kawaii. Aduh. Keren ya bahasa Inggrisnya keluar. Kawaii, tapi kayak kawaii. Gitu. Aduh, nah ini katanya juga Kak Barbie ini punya berlian seharga 20 miliar dan suka bagi-bagi berlian ke teman-teman. Oh iya. Oh iya. Iya, sebenarnya Aku mau dong jadi temennya tante. Aku mau ya. jadi kan gini, aku kan bisnis berlian, aku ada toko berlian, terus aku juga jual yang berlian asli sama yang berlian simulasi. Gitu. Nah, di mana yang simulasi itu aku suka bagi ke teman-teman artis gitu. Dan aku selalu ngomong ini berliannya simulasi, tapi akun itu bilang kalau berliannya dibuang lah sama salah satu seorang artis. Aduh, maksudnya banyak jadi masalah ya. Kan Kak Barbie kita akan lanjutin lagi setelah pariwara. Baikkan berikut ini di The Morning Show. Nyampe panasnya ke sini. Wow, pagi-pagi panas nih. Luar biasa loh. Yang sebenarnya menurut gue disayangkan kan adalah dulunya berteman, gitu kan? Iya. Tiba-tiba karena ada masalah ini, aduh jadi saling berantem gitu. Tapi maksudnya sih kalau misalnya namanya teman mungkin ngomongnya langsung pribadi kali ya, nggak usah lewat sosial media. Nah itu dia, aku juga awalnya baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa gitu. Bahkan kita suka di panggung pas ada bintang tamu bareng gitu kan. Tapi yang nggak tahu tiba-tiba kemarin itu kan viralnya gara-gara salah satu akun itu memposting gitu, ada ini boneka santet gitu, dia kan julukin aku seperti itu. Jadi sekarang ini makanya aku bilang sekarang ini orang akhirnya memanfaatkan situasi cara nyinyir yang baik dan benar itu. Nah, dia punya julukan ngatain aku boneka santet. Kalau Niki mungkin punya julukan ngatain orang jenglot mungkin gitu atau swing atau whatever deh. Kalau gua kan nggak biasa kayak gitu kan. Jadi aku dikatain nih boneka santet kan asal tahu loh itu kan dia ngasih berlian ke salah satu artis di mana sama artis itu berliannya dibuang karena berlian itu palsu. Padahal setiap aku kasih ke semua artis, ke teman-temanku yang artis, bahkan lebih ngetop-ngetop lagi, mereka juga terima baik-baik dan aku selalu bilang ini simulasi ya, aku bilang karena aku jual yang asli, jual juga yang simulasi. Ya kali gue mau bagi-bagi berlian asli-asli, satu berlian ukuran 1 karat 200 juta lebih, kali 10 orang, emang gue anak siapa gitu. Siapa. Dan kalau menurut aku Kak Barbie ini tadi kita ngomong itu dia mengakui dia memakai barang KW dan dia mengakui dia juga menjual simulasi. Toh memang itu kayak seperti tadi aku in the beginning bilang itu ada pasarannya masing-masing. Betul, ada marketnya gitu. Ada marketnya sama kayak kita kalau bisnis mobil, aku juga ada showroom mobil kan. Mobil kan kita main di mobil mewah ada, mobil operasional hari-hari juga ada gitu. Dan untuk sekarang karena perekonomian lagi turun ya pasti mobil mewah agak lesu pasarannya, lebih cepat laku yang mobil operasional gitu. Nah ini kan sebenarnya Kak Barbie kan punya anak ya. Itu gimana ya supaya bisa nyemangatin anaknya? Mungkin ada di kala Kak Barbie lagi ngerasa, aduh ini kenapa sih kok gue jadi kayak gini banget. Terus anak juga jadi bingung, kenapa ya mama diomongin gitu. Ada nggak mungkin anakku awalnya sih agak bingung banget ya. Karena memang kan aku tuh ngajarin anak, maksudnya bahasaku sangat tertata. Aku bukan tipe orang yang ucuk-ucuk ibaratnya dari sampah jadi artis, bukan seperti itu kan. Memang kita juga keluarga ibaratnya terpelajar lah. Jadi ketika sekarang ngelihat ya kayak di medsos gitu, dengan sekarang kan apa ya, oke lah boleh terima endorse tapi jangan bikin konflik-konflik yang terlalu apa ya, jadi nggak edukatif gitu kan. Itu kan sebenarnya merusak terutama anak-anak gitu. Jadi kita jangan mikirin keuntungan diri kita sendiri, bahwa lo hidup juga punya bersosialisasi gitu. Lo juga public figure, lo juga harus mencontohkan sesuatu yang baik dan benar. Bukan untuk malah jadi adu bacot, adu ejek-ejekan, karena merasa ejekannya ini kan tidak akan diproses gitu. Dan ini jangan sampai terus-terusan dibiarkan seperti itu gitu. Bilang apa akhirnya ke anak nih Kak Barbie? Aku selalu bilang tolong jangan, maksudnya jangan sampai kita ikut-ikutan
hal-hal yang nggak terpelajar seperti itu karena kita bukan asalnya dari situ. Jadi cukup kita ya cukup jadi pendengar dan melihat aja ketika orang mungkin ngatain kita apa-apa ya udah kita cukup tampung aja, tapi bukan berarti diam itu mengalah. Diam itu kan adalah emas gitu. Orang diam itu bisa melakukan seribu hal yang orang tidak perlu tahu. Kayak gini aja kali ya, bisa lihat point of view satu masalah tuh nggak jadi cobaan. Betul. Cuman mungkin bisa jadi ujian. Ujian apa nih? Ujian, oh berarti mungkin gue sabarnya lagi dites supaya bisa lebih sabar lagi. Betul. Terus apa untuk jadi orang yang lebih mindful lagi gitu nggak sih ya? Bener. Sebenarnya bisa menurut gue kayak masalah tuh bisa dilihat dari point of view ke situnya gitu. Ya. Walaupun kalau awal-awal kan gedek pasti ada. Tapi kan kalau dari berita-berita yang tadi tuh gimana tuh Aci? Tante, kan tadi katanya tante habis ngasih ke teman artisnya itu, terus sama dia dibuang. Mendingan buat aku aja. Iya. Kalau buat aku kayaknya nggak dibuang, malahnya dijual lagi. Tapi ini lumayan lebih pintar. Pintar ya dia. Pintar. Lumayan ya, dapat duit ya. Iya, cuan lu ya. Tahu cuan Tahu dimana cuan berada. bagus emang anak lu be. Ciri pedagang nih. Iya. Terus itu luar katanya biasa. yang tadi dikasih juga kan katanya punya berlian-berlian tuh dia. Itu dia palsu apa asli? Jangan-jangan palsu juga. Sebenarnya kan berlian itu ada grade-grade-nya, ada color-nya, ada clarity-nya gitu Iya. kan. Jadi makin dia clarity-nya makin rendah, color-nya makin rendah, harganya juga murah walaupun tetap berlian. Nah, itu Oke. kita bisa lihat dari cahayanya langsung kok. Gitu, makin dia color-nya makin D gitu atau F gitu kan, itu makin yang terbagus. Pasti color-nya juga kena sinar tuh Strong langsung gitu. pleng. Oh, plang coba gitu Kak. Pleng. Tapi Tapi kalau clarity-nya, color-nya juga rendah gitu kan, ya udah pasti dia juga ya gitulah kayak mata lah gitu. Mungkin ada burek-bureknya, jadi kena lampu juga pasti nggak ya mungkin biasa aja. gitu ya. Jadi mungkin sama-sama berlian, cuman ya emang harganya beda aja. Iya. Kayak But that's contohnya kayak fine. kalau misalnya kita di dunia entertainment sejujurnya ya kita misalkan pakai baju-baju wardrobe kan harusnya masa dari TV keluarin budget berlian say. Iya. Anting emas gitu kan enggak ya itu enggak Ada ini gitu. antik emas, oh tumben. Jangan lebih putus. Cakep-cakep masa colek ya kan. Nah ini kemarin katanya dengar udah ketemu nih sama yang lagi Viral hangat itu. banget diperbincangkan. Oh, iya, Itu iya. gimana tuh? Ya kemarin First udah, impression-nya. kemarin sempet kaget sih soalnya ditemuin Iya. nggak dikasih tahu kan di salah satu acara Iya. gitu. Ya begitulah awalnya ya pasti adu argumentasi lah. Ya menurut dia gini. Karena kan ya dia menurut dia memang nggak pernah ada masalah. Aku juga emang nggak ada masalah sama dia. Tapi aku juga punya satu pertanyaan gitu loh. Tuh akun tahu dari mana kalau emang lo yang ngebuang gitu loh. Dan dia juga udah mengakui memang dia yang buang, dia yang kasih ke orang. Malah tadinya dia bilang itu nggak ada isinya. Aku bilang loh nggak mungkin lah gue bagi kasih ke orang masa nggak ada isinya. Akhirnya dia bilang oh gitu. Ya pokoknya gue kan nggak ngerti yang namanya simulasi atau apa. Gue pikir itu palsu aja, berlian palsu aja. Jadi gue kasih orang. Ya itu dia udah ngakuin. Jadi ya sekarang yang aku tanya oke, satu pertanyaan aku bilang. Kenapa tuh akun tahu ya kan kalau sampai emang lu cerita ke siapa ya kan gitu. Iya, Kan iya. nggak mungkin ujuk-ujuk tuh akun yang nggak tahu menau tiba-tiba kok tahu ada salah satu artis. Karena artis yang lain nggak ada masalah sama aku sampai hari ini gitu loh. Iya. Malah mereka banyak yang bikin gitu kan, malah pada seneng gitu loh. Terus akhirnya ya udah lu tanya aja sendiri, jawabannya seperti itu. Tanya aja lu sana sama akunnya katanya. Oh ya sudah, udah gue jadi banyak diem aja. Kemarin aku banyak diem karena ya buat apa ya? Kalau aku ladenin juga nggak ada habisnya. Karena aku nggak bisa yang tektok mulut-mulut, aku nggak bisa kan. Ya udah terus akhirnya sempat didamaikan sih sama acara itu. Ya udah ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi ini apa namanya salah paham atau apa. Cuma dibilangin Karena kan udah. dua-duanya maksud gue kayak figur ibu gitu yang punya anak kan pengennya kan jadi ibu harus ngasih contoh yang baik Itu yang untuk aku sempat anaknya, sampaikan gitu juga kan. sih. Kan kemarin sampai sempat dibilang Mbak Barbie ada kata-kata nggak nih gitu kan di akhir acara. Ya aku sempat nasehatin dia juga sih. Aku bilang enggak sih, aku sih global aja. Aku bilang ya kayak Niki kan seorang ibu. Terus dia bilang ya lu kan juga ibu kata dia gitu.
iya gue juga seorang ibu, gue bilang, tapi tolong lu juga jadi orang lebih bijak karena lu public figure. Aku ngomong kayak gitu loh. Karena apa? Beban kita tuh bukan kita cuman menter-menter terus kita bangga followers kita banyak, nggak kayak gitu. Sampai kapan sih orang itu ada roda hidup ini ada berputar rodanya gitu. Jadi bukan berarti sekarang ya lu lagi booming di medsos terus jadi bisa semuanya whatever yang lu lakukan itu menurut lo positif. Alan kan enggak gitu. Kayak ketika punya anak kan mungkin emang harus bisa lebih put aside. Put aside. Maksudnya kita punya ego kan harus lebih ngalah gitu ya. Harus pikirin juga nih nanti anak kita gimana kalau besarnya nanti akan dibully orang. Perdamaian. Aduh, udah deh, kita move on aja dari masalah-masalah itu. Mending kita langsung dadang-dadang cantik. Itu dia kan ini udah cakep banget nih Pagi. Udah ngomongin berlian, tas, lifestyle. Gimana kalau sekarang kita langsung undang aja ini. Wah, salah satu teman saya, makeup artis ternama di Indonesia. Dari Bandung katanya Ivan Rivaldi. Ini Cepik-cepikin dong biar nggak keluar. Ini mah sohib gang gua. Oh, sohib gang. Oke, bro. Abis ini mau make-up-an bareng Bang Ivan Rivaldi. Jangan kemana-mana, ketemu di Morning Show. Hey, Bang Ivan. Masih kamera out ini. Anaknya lo. Jarang keluar di TV soalnya. Oh iya, Anda jangan ngambil program saya dong. Ada Bang Ivan di sini. Mau make up apa nih sekarang nih Bang Ivan? Mau makeup strongnya cuma di mata doang. Oh oke, eye look berarti. Yoi. Oke. Iya. Nih sambil di make upin mau kayak gimana stylenya nih? Jangan hitam-hitam doang. Ini kan semua udah jadi nih. Iya. Semua hidung udah jadi, semua udah jadi. Gue tinggal ngapin matanya doang. Oh iya. Biar lebih tajam gitu Biar ya. lebih tajam. Kalau gitu. sekarang lagi ngetrennya warnanya kayak gimana sih? Van? Sekarang lagi tren tabrak-tabrakan. Tabrak lari Mau luar pemilu biasa. soalnya. Oh iya. Dinyentrikin aja gitu Dinyentrikin warnanya. aja ya nggak sih? Iya. Langsung aja dimainkan ya. Nih sambil kita cerita-cerita seputar Ivan Rivaldi. Dulunya sebenarnya adalah atlet renang katanya. Masa sih? Ada Dua fotonya, atlet. mana coba lihat fotonya. Tuh, coy. Wah. Ivan Rivaldi dulu Badannya Jangan dong. Ini bukan saya makanan. salah orang. Oh, yang ini. Salah orang. Anda boleh sambil koreo nggak? Bisa lama nih. Oh, yang ini. Iya, kenapa dari atlet renang tiba-tiba nyebrang ke makeup artist nih? Van? Nyebrang. Gue suka ngeliat cewek cantik aja sih awalnya. Oh, terus Ya akhirnya dari situ lu pengen dari- banget dari bisa situ, bikin cewek lebih iya. cantik gitu ya. Yoi. Anyway, Ivan Rivaldi ini Morning People udah biasa banget make upin yang namanya Putri Marino. Waktu pas Putri Marino nikah. ya kan? Yang pada heboh tuh semua bilang makeup gue nggak kelihatan. Buset, gue bikinnya 2 jam bro. Wow, coy, padahal itu sebenarnya adalah keinginan klien untuk Enggak keinginan kita berdua. Oh, Gak keinginan klien. lu udah gue beresin nama lu. Ya nggak maksudnya kan emang berarti emang pengennya yang simple aja gitu kan. Yap. Terus siapa lagi sih lu suka make up siapa aja sih Van? Putri Marino, Cheryl Senavia. Cheryl. Senavia, Bener. Lala Carmela. Heeh. Terus siapa lagi ya? Aduh lupa gue banyak banget. Dengar-dengar Ivan Rivaldi emang cuma mau make upin orang cantik ya? Enggak juga dong. Nah, Lu bisa gue make upin nih kayaknya. waduh, udah jadi apa? Mohon maaf lo disebutnya Bella. Iya. Dulu awal-awal dari atlet renang ke makeup artist tuh, apakah lu otodidak atau Awalnya gue ikutan les? belajar sama temen gue di Padang, di salon. Oh, di Padang. Di Padang. Oh. Gue nih utusan daerah Sumatera Barat. Oh, Usda. Iya, Usda luar maksud biasa gaulnya. loh, gaul langsung Iya. Jakarta. Oh, nih lagi ngap nih fotonya nih kayaknya nih, Bang. Ini lagi lomba di mana, Bang? Ini di GBK.
tahun lalu. Jadi ini jadi ini lomba untuk kelas-kelas orang yang udah pada tua-tua. Ya karena gue udah tua kan. Iya, baru 14 tahun. Enggak ya. Jadi ini kalau foto gue zaman dulu udah nggak ada karena dulu belum ada kamera kan. Oh iya benar. Tustel. Iya benar. Boleh sambil nggak? Mohon maaf. Oh iya benar. Matanya yang pinjaman satu kayak ketonjok Bu. Ya kan. Kayak bajak laut. Ini jadi kalau sekarang tuh bisa ditemuin di Instagramnya Cheryl Shenavia, Lala Carmela gitu ya. Dulu yang jadi tantangannya jadi makeup artist apa sih, Van? Yang jadi tantangannya bikin orang cantik tetap terlihat cantik. Itu tantangan sih. Justru kalau make upin orang cantik tuh susah banget menurut gua. Oke. Karena takutnya malah setelah di make upin malah jadi lebih jelek. Itu sih tantangannya. Jadi menor gitu ya. Lo tuh ada apa namanya tuh kalau makeup artist kan ada looknya sendiri. Apa ciri khas? Ciri khas. Lo ada ciri khasnya? Ciri khas gua effortless tapi effort banget sebenarnya bikinnya. Oh, justru ini kadang ya morning people yang dipikir, oh itu kayaknya nggak make up deh. Iya. Tapi sebenarnya cara ngebuat untuk nggak make up itu lebih lama dibanding yang make up minor gitu katanya. Terus teman-teman di mana tuh? Tim renang pas tahu lo nyebrang pada kangen atau nyebrang kemana Bu? Nyebrang jadi makeup artist maksud kata begitu. Mereka pertama kali kaget sih ngeliat gue di Playa Senayan lagi di toko gitu jaga toko kosmetik. Terus mereka jadi lu awalnya ini staff counter gitu? Enggak, gue makeup artist langsung. Oh, sombong. sorry. Gue langsung makeup artist jabatan gue. Di Playa Senayan. Boleh sebutin brand? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Ya, itu. Terus ketemu di situ gue 5 tahun kerja. Habis itu baru gue freelance nih udah 7 tahun. Jadi gue total udah 12 tahun. Oh, 12 di tahun. Dunia ini. Mahal ya berarti ya red card sekarang ya? Enggak lah. Cukup lah buat beli berlian-berlian seperti ini. Wah, luar biasa. Nggak boleh lo beli. jadi kliennya. Ngapain beli lu jamretnya sekarang? Iya, makanya. Terus ini mau dikasih warna apa lagi nih? Lu jelasin dong ini soalnya morning people juga ini warna merah gitu. Akhirnya gue tambahin ke warna biru di pinggirnya. Sekarang tabrakin aja bos. Oh gitu. Nah tapi ini mungkin lu kasih tahu ke morning people gimana dari warna pink ke warna biru warnanya nggak ngeblok gitu, Van. Pokoknya batas di antara highlight di sini sama di sini nggak ada batas gitu loh. Ini kan highlightnya dia. Highlightnya dia tuh nggak ada batas yang kayak di sini tiba-tiba putih. Semuanya harus rapi ngebaur sampai ke atas gitu. Oke. Jadi ini warna biru tua, gue taruh di bagian pinggir. Cara ngebrushnya berarti dari mana? Dari mana ke mana tuh? Dari keluar. Oh keluar. Tuh morning people ya. Jadi yang mau buat apa sih namanya nih kalau kayak gini? Psychedelic trip. Oh ya ampun, psychedelic trip gitu ya. Ngambilnya tuh dari dalam keluar gitu. Dari sini ke sini, dari luar ke luar. Terusin deh make up lu udah tinggal 1 menit lagi nih, yuk. Yoi. Oke. Oh iya ada ya hintnya gitu ya. Nggak yang kayak biru ngeblok, gue pikir kayak pink langsung biru gitu. Jangan dong. Ternyata ini kayak kita nggak boleh saling memblok-blokan. Ih benar luar biasa ya. Oke ini sambil di make upin aja gue juga pengen promo Instagram program gue boleh ya? Boleh dong. Boleh. Morning people. Pokoknya besok kita ketemu lagi. Lu ngalangin gue sih. Mana? Iya udah situ. Udah beres. Pemirsa, besok jangan lupa untuk nontonin kita juga dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Kita bakal kedatangan Najwa Shihab. Wow. Ya Allah. Udah pernah belum lu? Belum. Undang lagi gue dong. Nah, makanya lu kasih tahu Instagram lu apaan? Ivan Rivaldi India Fanta ya, jangan pakai F. Aduh, resepsionis kali ya. Tuh, tapi jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @morningshow_trans7. Hei, pemirsa, sini lu. Woi, sini. Kita ngumpul di sini. Udah kelar nih ya. Udah. Oh, cakep. Boleh lihat gak KBRB? Nah, cowok. Lebih nyala gitu matanya ya. Oke deh. Ya udah lah. Berarti karena udah jam segini saatnya kita pamit juga. KBRB terima kasih banyak. Thank you banget. Semoga bisa selesai masalahnya. Semoga bisa hidup yang lebih sehat lagi dari fisik maupun mental gitu ya. Itu yang penting menurut gua. Iya, dan pasti rezekinya makin lancar ya. Amin. Oh iya sih. Yaudah. Kita ketemu lagi besok ya. Oh di situ sekarang. Aduh jadi gagal juga. Udah sebulan di program padahal. Kita ketemu lagi besok pagi coba di morning.